Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Naura Akila Ikilma Dharma. Kali ini kita akan belajar tentang profesi dan kompetensi keguruan. Let's check this out. Jadi ada 6 subbab yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama ada hakikat guru sebagai profesi, kemudian ada kompetensi inti guru profesional, kemudian ada peran strategis guru dalam pembelajaran, guru sebagai pemimpin dan penggerak, dinamika dan tantangan profesi guru di Indonesia, serta guru masa depan dan perspektif Islam. Yang pertama ada hakikat guru sebagai profesi, mulia, beretika, dan berdedikasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kompetensi itu apa? Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas sebagai guru yang profesional. Syarat profesi guru yang pertama telah memiliki keahlian khusus ditandai dengan lulus pendidikan profesi atau PPG. Kemudian setelah itu berkomitmen tinggi dalam pengabdian dan tanggung jawab sosial. Kemudian memiliki standar etika yang tinggi sesuai dengan kode etik profesi guru dan memiliki legalitas yang diakui oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya kita akan memasuki kompetensi inti guru profesional, menjadi guru yang next level. Adapun kompetensi guru profesional itu ada 4. Pertama ada pedagogik, kepribadian, kemudian sosial, dan profesional, yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, kompetensi pedagogik. Seorang guru profesional harus mengerti karakteristik peserta didiknya, mulai dari usia, latar belakang, gaya belajar, kemudian bisa merancang pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian memakai berbagai pendekatan metode selama pembelajaran berlangsung, kemudian mampu mengelola kelas biar nyaman dan kondusif, dan mengerti cara bikin dan nilai ujian atau asesmen dengan adil dan tepat. Selanjutnya, kompetensi profesional. Seorang guru profesional harus menguasai materi ajar secara mendalam dan luas, bisa menjelaskan materi secara runtut dan mudah dimengerti, update dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengkaitkan materi yang diajar dengan kehidupan nyata, serta kreatif dalam penyampaian materi. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Seorang guru profesional harus berperilaku jujur, sabar, dan tanggung jawab, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan stabil emosinya, menjadi teladan dalam sikap dan tindakan, kemudian menunjukkan etika profesional sebagai guru yang siap, kemudian menghargai norma, nilai moral, dan agama. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Seorang guru profesional harus bisa komunikasi efektif dengan siswa, orang tua, guru lain, kemudian terbuka, menerima masukan dan kritik, kemudian memiliki empati dan menghargai perbedaan, bisa bekerja sama dalam tim, dan aktif dalam membangun suasana yang harmonis di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita masuk ke bab peran strategis guru dalam pembelajaran. Bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga mengatur ekosistem belajar. Guru sebagai planner atau perancang. Pertama, kita harus menganalisis kebutuhan dan karakter murid, kemudian menyusun tujuan dan learning outcomes, kemudian merancang RPP, modul, media ajar, kemudian men-setting penilaian sejak awal. Guru sebagai fasilitator. Pertama, ada explainer atau penyampaian materi dengan berbagai metode yang menyenangkan untuk anak, kemudian sebagai motivator atau motivasi siswa supaya membangun minat dan rasa ingin tahu. Yang terakhir adalah differentiator atau penyesuaian aktivitas belajar dengan level murid tersendiri. Selanjutnya adalah guru sebagai manajer kelas. Yang pertama, guru harus mengatur tata ruang dan aturan bermain selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kemudian membangun kultur positif di dalam kelas, kemudian memakai teknik manajemen waktu dan transisi, dan reward serta konsekuensi kepada anak muridnya. Tipsnya adalah kita sebagai seorang guru harus mengontrol emosi kita, dan emosi kita harus tetap stabil. Goalsnya adalah kelas tidak chaos dan murid bisa fokus dan aktif selama pembelajaran tersebut berlangsung. Selanjutnya, guru sebagai evaluator.
Yang pertama, kita membuat desain instrumen yang akan dikerjakan oleh murid-murid kita. Kemudian kita melakukan asesmen secara formatif dan sumatif kepada murid kita secara keseluruhan. Kemudian kita menganalisis hasil yang kita dapat. Kemudian jangan lupa untuk memberikan umpan balik ke murid kita. Kemudian hasil evaluasi tadi bisa dijadikan refleksi untuk perbaikan ke depannya supaya kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yakni guru sebagai pembimbing dan penggerak. Peran guru dalam bimbingan konseling. Yang pertama, guru sebagai pembimbing. Jadi guru juga ikut membimbing siswa, bukan cuma dalam akademik, tetapi juga pengembangan diri dan sosialnya juga. Kemudian, guru sebagai pengamat. Guru harus mengenali tanda-tanda siswa yang memiliki masalah. Kemudian, guru sebagai penghubung, yakni guru menjadi jembatan siswa dengan guru BK. Kemudian, guru sebagai pemberi dukungan, yaitu guru memberi motivasi dan semangat bagi siswa yang merasa memerlukannya. Selanjutnya kita masuk ke peran organisasi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, organisasi profesi guru itu adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Beberapa macam diantaranya adalah ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian ada IGI, Kegiatan Guru Indonesia, kemudian ada FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia, dan beberapa organisasi guru lainnya. Nah, tujuannya apa? Tujuan organisasi guru yakni meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, seminar, workshop yang rutin, kemudian melindungi hak dan kesejahteraan guru, mulai dari suara guru dalam memperjuangkan gaji yang layak, tunjangan, dan perlindungan hukum. Kemudian mendorong profesionalisme sehingga guru saling belajar dan mendukung satu sama lain. Kemudian membangun komunitas untuk sharing pengalaman pribadi dan solusi dari berbagai macam situasi yang di sekolah. Nah, di subbab berikutnya kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan profesi guru di Indonesia. Nah, ada yang namanya dinamika profesi guru di Indonesia. Beberapa yang kita ketahui di sini adalah pertama, perubahan kurikulum yang cepat membuat guru harus terus belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Kemudian, banyak sekolah beralih dengan pembelajaran digital. Jadi guru dituntut untuk melek teknologi dan kreatif dalam mengajar online maupun offline. Kemudian, kebutuhan akan kompetensi ganda. Guru tidak hanya cukup pintar materi, tapi juga harus menjadi motivator, fasilitator, bahkan membimbing karakter. Ini adalah dinamika profesi guru di Indonesia juga. Kemudian selanjutnya adalah peran sosial yang luas. Guru sering harus turun tangan dalam urusan non-akademis siswa, seperti masalah keluarga, ekonomi, urusan mental siswa tersebut. Nah, itulah tadi dinamika profesi guru di Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke tantangan profesi guru di Indonesia. Pertama, itu ada kesejahteraan yang belum merata. Banyak guru honorer yang gajinya belum layak. Kemudian ada beban administrasi yang berat. Selain ngajar, guru juga harus dibebani dengan laporan data yang menumpuk, sehingga waktu inovasi menjadi seorang guru profesional menjadi berkurang. Kemudian, kurangnya penghargaan sosial. Meski disebut pahlawan tanpa tanda jasa, masih banyak guru yang kurang dihargai di masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada minimnya fasilitas dan sarana mengajar, terutama untuk daerah terpencil. Jadi, guru di sana harus berjuang dengan alat seadanya untuk tetap bisa mengajar dengan maksimal. Nah, kita masuk ke subbab selanjutnya, yakni ada guru masa depan dan perspektif Islam. Guru dalam perspektif Islam. Dalam Islam, guru disebut warasatul anbiya atau pewaris nabi karena tugasnya adalah menyebarkan ilmu dan kebaikan. Islam menekankan bahwa guru bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi juga menjadi teladan akhlak bagi muridnya. Kemudian banyak sekali dalam hadis dan ajaran ulama, menghormati guru itu penting sekali karena itu bagian dari adab menuntut ilmu. Kemudian kita sebagai seorang guru, ilmu yang kita ajarkan akan terus mengalir jadi pahala kita, bahkan setelah kita wafat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu revolusi industri 5.0. Jadi revolusi industri 5.0 adalah fase perkembangan teknologi yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih seperti AI, robot, internet, kemudian pendekatannya dengan tetap humanis.
Fokusnya tidak hanya di efisiensi, tetapi juga empati, kreativitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, peran guru di era 5.0 yaitu pertama, sebagai fasilitator yang mampu menggabungkan teknologi dan pembelajaran yang bermakna, seperti menggunakan AI dan gamifikasi. Kemudian, guru sebagai penguat karakter di tengah derasnya arus teknologi dengan menanamkan nilai moral dan etika pada siswa-siswanya. Kemudian, guru sebagai pembelajar sepanjang hayat yang harus tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan metode pembelajaran baru. Dan yang terakhir, guru sebagai penjaga keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, interaksi, dan komunikasi langsung. Selanjutnya ada tantangan guru di era 5.0. Di antaranya adalah kesenjangan teknologi, karena tidak semua guru dan sekolah punya akses yang merata ke teknologi canggih. Kemudian ada perubahan mindset, tidak semua guru siap mental untuk berubah dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah tekanan sosial dan digital. Guru juga harus paham soal keamanan digital seperti literasi media dan dampak negatif internet bagi siswa. Demikianlah video tadi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.